Yo, what's up para Bujang People sekalian? Kembali lagi bersama admin Bujang di sini. Nah, pada video kali ini admin Bujang mau membahas tentang Iron Man yang mendapatkan kekuatan setara dengan dewa dan menjadi Iron God. Nah, bagaimana kisahnya dan sekuat apa Iron God ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Oke, kita akan mulai dulu dengan Iron Man dan timnya yang sedang berusaha menghentikan musuh bernama Korvac. Si Korvac ini ya singkatnya dia android yang ingin menjadi makhluk selayaknya dewa. Nah, untuk bisa menjadi dewa, Korvac ini beserta bawahannya pergi menyusup ke kapal luar angkasanya Galactus untuk mencuri energi kosmik yang ada di sana. Lalu untuk menghentikan Korvac agar tidak mendapatkan kekuatan dewa, Iron Man pun diteleportasikan oleh Living Tribunal ke dalam kapal Galactus. Di dalam kapal Galactus itu, Iron Man sampai terlebih dahulu dibandingkan dengan Korvac. Namun, sistem keamanan pesawat Galactus ini mendeteksi adanya kehadiran penyusup. Iron Man pun dihadang oleh berbagai sistem keamanan di dalam pesawat Galactus ini, mulai dari serangan laser, tembok berduri, peluru, bahkan makhluk logam yang bisa membelah diri. Iron Man pun sempat terdesak oleh semua hal tadi. Lalu setelah berhasil mengatasi sistem keamanan kapal Galactus tadi, Iron Man kembali menelusuri kapal Galactus ini untuk menemukan kekuatan kosmik sebelum kekuatan tersebut diambil oleh Korvac. Kemudian di saat Iron Man ini sedang berkeliling, Korvac and the gang sampai ke pesawat luar angkasa Galactus tersebut. Korvac dan Iron Man pun terlibat baku hantam. Di sini Iron Man berhasil memutuskan lengan si Korvac ini. Namun karena si Korvac ini membawa gengnya, Iron Man pun kalah dan hampir tewas di sini. Namun beruntungnya, tim Iron Man datang tepat waktu menggunakan pesawat luar angkasa mereka ke tempat tersebut. Mendapat serangan mendadak, Korvac and the gang pun mendapatkan luka yang cukup parah. Karena hal itu, Korvac langsung pergi menuju ke Transmutation Chamber. Iron Man beserta timnya pun bergegas menyusul Korvac. Dan lagi terjadi adu pukul di antara kelompok Iron Man melawan kelompok Korvac ini. Perbaku hantaman mereka berlangsung sangat sengit. Bahkan di sini dapat kita lihat betapa kerennya manusia kodok ini dalam baku hantam. Setelah baku hantam yang intens, hampir semua anggota Korvac telah berhasil dikalahkan, bahkan termasuk Korvac itu sendiri. Namun di saat tim Iron Man merasa mereka sudah menang, Korvac masih berhasil bertahan dan menyentuh kekuatan kosmik yang ada di Transmutation Chamber. Korvac pun bermandikan energi kosmik dan mulai menjadi makhluk yang sangat-sangat kuat. Melihat hal itu, Iron Man pun langsung membuat pilihan cepat dan dia memutuskan untuk mendekati energi kosmik itu dan ikut masuk ke dalamnya. Iron Man pun terpapar energi kosmik yang sangat kuat. Dia mulai merasakan suatu kekuatan yang levelnya sangat tinggi, sebuah kekuatan yang bisa mengubah seluruh universe atau bahkan reality itu sendiri. Kemudian scene berpindah ke adegan Iron Man atau Tony Stark ini sedang mengambang bebas di atas kasur dan berada di luar angkasa. Artificial Intelligence di armor Tony Stark ini mulai berbicara dan mencoba membangunkan Tony Stark. AI-nya ini berkata kalau dia mendeteksi energi kosmik yang ada di dalam tubuh Tony Stark ini. AI-nya mengatakan sekarang Tony Stark aka Iron Man ini menjadi makhluk yang omniscience atau maha tahu dan omnipresent atau maha hadir, mengandung singularitas energi yang menentukan ruang dan waktu, memanipulasi materi yang bisa menghapus batas dimensi, apapun dan semuanya. Kemudian di sini juga diperlihatkan Iron Man yang mampu keluar dari tubuh fisiknya menjadi bentuk astralnya. Kemudian Iron Man terbang menjauh dan dia menemukan sebuah cermin besar mengambang di sana. Iron Man pun masuk ke dalam cermin tersebut dan berpindah ke tempat yang tidak asing baginya, yaitu Avengers Mansion atau lebih tepatnya Stark Mansion. Di sini Tony Stark melihat dirinya yang masih bocil menangis di pojokan. Selain itu, di sana juga ada dirinya yang remaja sedang menangis sendirian di tangga. Dan sepertinya ini bukanlah perjalanan waktu, karena orang-orang di sana tidak bisa melihatnya atau merasakan keberadaan dari Iron Man ini. Iron Man pun mencoba menarik perhatian dengan memperbesar ukuran tubuhnya hingga berukuran raksasa dan pergi ke tengah kota.
Lalu tiba-tiba Iron Man ini mengecil lagi, dan kali ini mengecilnya ke ukuran sebesar telapak tangan. Lalu kemudian dia menerima sebuah telepon dari orang tuanya, dan setelah itu Iron Man malah baku hantam dengan jari, dan kalah. Setelah kalah melawan jari, Iron Man malah ketemu dengan Korvac yang sedang duduk santai di atas planet, dan mereka pun langsung baku hantam. Wait, kok ceritanya rada-rada random gitu kayak mimpi gue pas lagi demam. Ternyata ini semua bukanlah kenyataan. Ini semua hanya bayangan dari apa yang ditakutkan oleh Iron Man ini jika terjadi. Lalu setelah mengalahkan ketakutannya dan menyadari betapa hebatnya kekuatan kosmik yang dia peroleh, Tony Stark pun bertekad akan merubah semuanya menjadi lebih baik. Kemudian Tony Stark pun kembali dari dalam kaca dan masuk ke dalam tubuh fisiknya lagi. Di lain tempat, kita diperlihatkan Korvac yang sudah terpapar oleh energi kosmik tadi dan sekarang mulai bertransmutasi menjadi makhluk yang sangat-sangat overpower. Korvac bahkan berkata bahwa dirinya adalah dewa sekarang ini. Di saat sedang menikmati masa-masanya menjadi dewa, Korvac didatangi oleh seseorang. Dan ya, orang tersebut adalah Cosmic Iron Man, atau bisa dibilang Iron God. Kemudian kisah berlanjut, Xian berpindah ke suatu planet yang bernama planet Satania. Planet itu hancur, dan penduduknya hampir tewas semuanya. Salah satu penduduk planet tersebut yang berhasil selamat mulai menulis mengenai nasib mengerikan planetnya itu yang hancur akibat perbuatan Korvac dan Iron God. Ya, planet ini menjadi korban saat dua makhluk kosmik ini baku hantam. Cosmic Korvac dan Iron God saling beradu serangan dalam wujud mereka yang sekarang ini sudah berukuran sebesar planet. Tembakan energi penghancur pun saling mereka lepaskan untuk mengalahkan satu sama lain. Saling beradu hantaman, bahkan sampai lempar-lemparan planet. Ya, baku hantam lempar-lemparan planet ini sedikit mengingatkan gue sama baku hantamnya Batman Warlock dan Perpetua. Oke, lanjut. Pertarungan mereka membuat banyak planet-planet hancur. Salah satunya planet Satania ini. Bagi penduduk planet ini, pertarungan mereka terlihat seperti tragedi akhir dunia yang memusnahkan mereka. Iron God pun bertanya kepada Korvac, apakah kau tidak merasakannya? Sudah berapa banyak yang kau bunuh? Lalu Korvac menjawab, itu semua adalah pengorbanan yang dibutuhkan untuk menghentikan campur tanganmu. Menyadari pertarungan mereka akan menimbulkan lebih banyak korban, Iron God pun menembakkan energinya dan membuat celah dimensi yang menghubungkan universe ini ke universe lain. Lalu Iron God menembakkan serangannya kepada Korvac, hingga membuat Korvac ini terdorong masuk ke universe lain, yaitu Dead Universe. Saat masuk ke Dead Universe ini, Korvac sampai terkejut dengan tempat tersebut. Iron God kemudian berkata kalau kekuatan kosmik yang dia dapat membuatnya bisa melihat berbagai realita. Dan universe ini adalah realita di mana semuanya mati. Tidak ada yang hidup satupun di sini, bahkan tidak satu molekul pun. Korvac bertanya apa yang terjadi pada universe ini. Iron God pun lalu menyentuh materi di Dead Universe itu dan mengatakan kalau semua kehidupan di sana sudah dibunuh oleh seorang egomaniac, yaitu Dr. Doom. Ya, ini terjadi di cerita yang berbeda. Namun kita fokus saja dulu ke kelanjutan kisah Iron God ini. Korvac yang mendengar perkataan Iron God tersebut menjadi terguncang dan berkata kalau dia ingin meningkatkan kehidupan di universe, bukan membunuhnya. Karena tujuannya adalah menciptakan sebuah harmoni, bukan kekosongan dan kehampaan seperti ini. Iron God pun lalu berkata, bukankah ini yang kau inginkan, kekosongan? Kemudian Iron God menembakkan serangan kosmiknya kepada Korvac. Di sini Iron God juga berkata saat mengeluarkan serangan, jangan khawatir, serangan ini tidak akan membunuhmu, karena kau terlalu kuat. Kemudian Iron God melihat di sana juga ada bumi yang sudah kosong tanpa kehidupan. Sambil menggenggam planet bumi itu, Iron God mengatakan, jika dia akan bisa menjadi sesuatu yang lebih, dia bisa menolong lebih banyak. Dia bisa menolong seluruh alam semesta. Dan di belakangnya, Korvac melesat dengan tinjunya yang akan menyerang Iron God. Namun, Iron God berhasil bereaksi dan melemparkan bumi hingga meledak ke wajah Korvac. Pertarungan mereka pun berakhir di sini. Bukan karena Korvac ini kalah, namun karena Living Tribunal dan para entitas kosmik lainnya muncul untuk menghentikan pertarungan mereka. Living Tribunal mengatakan kalau Korvac sudah mengganggu keseimbangan alam semesta.
Dan oleh karena itu, Corvette ini akan ditahan oleh para entitas kosmik. Kemudian para entitas kosmik pun berdebat tentang apa yang akan mereka lakukan kepada Iron Guard. Sebagian dari entitas kosmik ini memberikan Iron Guard kesempatan dan kepercayaan mereka. Iron Guard pun berkata kalau dia tidak ingin bertarung melawan para entitas kosmik ini. Namun jika itu diperlukan, maka Iron Guard ini siap untuk itu. Namun ya, para entitas kosmik dan Living Tribunal membiarkan Iron Guard dengan takdirnya sendiri. Iron Guard pun pergi dari situ, dan kepergiannya diiringi dengan pernyataan Corvette yang akan mencoba untuk membalaskan dendam. Dan ya, kira-kira begitulah kisah Iron Man yang mendapatkan kekuatan kosmik dan menjadi Iron Guard. Kalau untuk kekuatan dari Iron Guard ini, menurut admin Bujang ya, kayaknya masih dibawa dari Living Tribunal. Soalnya untuk mengalahkan Corvette saja butuh waktu yang lama. Bahkan Corvette saja bisa dikatakan tidak benar-benar kalah melawan Iron Guard ini. Namun Corvette tidak berdaya saat di hadapan Living Tribunal dan para entitas kosmik lainnya. Selain itu, para entitas kosmik masih memberikan Iron Guard kebebasan. Yang artinya Iron Guard ini belum menjadi suatu keberadaan yang mengancam yang harus mereka musnahkan pada saat itu. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini biar admin Bujang semakin semangat bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.